headquarters located in Bumimoro, Surabaya, East Java. Mavidia Adiguna, Jalan Seva, Jayamahe. Ladies and gentlemen, my name is Keisha Clinton, and I'm a 10th grade student from Citra Berkat Senior High School, Surabaya. In this video, I am Rafinda Mutiara Putri from Senior High School 1, Sumeneb, building awareness of the young generation on the importance of maritime. My name is Jezi Kindifarensia. I come from Vocational High School 1, Probolinggo. Aspek-aspek yang menjadi penilaian yang pertama adalah manner, 35% atau tata krama ini. Manner terdiri dari ekspresi, performa, gestur atau sikap, kemudian kreativitas, confidence, kepercayaan diri, convincing, cara meyakinkan audiens di forum, ketenangan dan kesopanan. Kemudian yang kedua, metode yang terdiri dari ketepatan waktu, timing ya. Jadi Anda diberi waktu 7 menit, artinya diupayakan harus tepat di 7 menit itu. Gitu ya, di area sekitar 7 menit diperbolehkan, tapi jangan terlalu kurang atau jangan terlalu berlebih. Kemudian fluensi atau kelancaran, kemudian intonasi, kemudian vokal, dan artikulasi. Kemudian aspek yang ketiga, aspek yang metode ini 30 ya persen. Kemudian aspek yang ketiga, matters, 35% atau materi ya. Ini terdiri dari kesesuaian naskah teks dengan tema, ya. Kesesuaian naskah teks dengan tema. Penjabarannya adalah kesesuaian judul dengan tema, maksimal 12 kata, kemudian kesesuaian isi dengan tema, kemudian kesesuaian isi dengan judul. Berikutnya tolong diperhatikan tentang tata bahasanya dan juga sistematika, baik di naskah pidato maupun pidatonya sendiri. Kemudian originalitas. Para peserta sekalian yang berbahagia, di sini ditetapkan bahwa keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Demikian informasi sekilas tentang aspek-aspek penilaian dari Dewan Juri dalam Lomba Pidato Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut untuk tingkat SLTA. Sekian, terima kasih, selamat berjuang, selamat berlomba, dan jadilah juara. Terima kasih. Baik, untuk peserta selanjutnya, yaitu Rafinda Mutiara Putri dari SMA Negeri 1 Sumeneb. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Ferdian Iqbal Furkona dari MA Ma'arif NU Blitar. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan Rafinda Mutiara Putri dari Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Juri, Panitia Lomba, dan para pemirsa yang sedang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya kita semua dapat bergabung dalam lomba pidato yang diselenggarakan oleh
Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya, Rafinda Mutiara Putri, dari SMAN 1 Sumeneb, akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menumbuhkan Jiwa Kemaritiman Pemuda untuk Mewujudkan Jalasveva Jaya Mahe. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Indonesia memiliki wilayah kelautan yang sangat luas dengan manfaat dan potensi kekayaan yang melimpah disertai garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia. Laut sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi dan pertambangan, serta kawasan perdagangan. Laut Indonesia juga kaya akan spesies ikan, rumput laut, dan biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti tuna, udang, dan lobster. Sumber daya laut tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain sebagainya. Laut Indonesia pun tidak hanya berkembang dalam sektor perekonomian saja, tetapi juga dalam sektor sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Namun, dari sekian banyaknya manfaat dan potensi yang dimiliki oleh kelautan Indonesia, negara ini masih belum mampu memaksimalkan manfaat potensi kelautannya. Malah justru terjadi penyelewengan sikap maupun tindakan yang menyebabkan rusaknya kelestarian laut. Seperti memancing ikan menggunakan bom, membuang sampah di laut, degradasi mangrove, degradasi terumbu karang. Hal tersebut terjadi dikarenakan rendahnya jiwa kemaritiman bangsa Indonesia dan pembangunan yang masih berorientasi pada daratan. Peningkatan jiwa kemaritiman hendaknya lebih terfokus kepada para pemuda. Karena semangatnya yang masih membara sehingga mampu memperoleh ilmu pengetahuan lebih mudah dan sebagai generasi penerus bangsa. Seperti halnya yang dikatakan oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk meningkatkan jiwa kemaritiman pemuda dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali budaya lokal maritim masyarakat pesisir, mengaktifkan berbagai kegiatan di wilayah pesisir atau laut seperti festival, duta bahari, duta karang, dan duta mangrove, sehingga revitalisasi budaya lokal tersebut membuktikan kepada para pemuda bahwa budaya lokal maritim memiliki potensi pariwisata yang patut dikembangkan dan dibanggakan. Melalui hal tersebut akan menjadikan pemuda yang cinta bahari dan menganggap laut sebagai bagian dari hidupnya. Dengan tumbuhnya jiwa kemaritiman pada diri seorang pemuda akan mendorong potensi kreativitas, pemikiran, dan karya yang akan membantu dalam meningkatkan potensi serta menyelesaikan masalah-masalah kemaritiman yang terjadi di Indonesia. Terciptanya generasi penerus bangsa dengan jiwa kemaritiman yang tinggi dapat mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Bapak atau Ibu Dewan Juri yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Naik kapal ke kota Bosnia, jangan lupa minum teh jahe. Indonesia menjadi poros maritim dunia, terwujudlah Dallas Feva Jaya Mahe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Greetings of virtue. The honorable judges, the honorable competition committee, ladies and gentlemen, praise and thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing so that we can join this speech competition organized by the Naval Technology College. The honorable judges, in this occasion, I am Rafinda Mutiara Putri from Senior High School 1 Sumeneb will deliver a speech entitled Growing the Soul of Maritime for Youth to Realize Dallas Feva Jaya Mahe. My brothers and sisters from this country, Indonesia has a very large ocean areas with abundant benefits and potential for wealth, along with the second longest productive coastline throughout the world. The sea plays a role as the transportation route, a source of food, source of energy and mining, and also as the trading area. Indonesia oceans are also rich in fish species, seaweed species, and coral reef biota. Fish resources Indonesia seas cover 37% of the world's fish species. Several species of fish in Indonesia have high economic value, such as tuna, shrimp, and lobster. Marine resources are not only fish, but also mining materials and so on. The Sea of Indonesia is not only developing in the economic sectors, but also in social, culture, defense, and security sectors. However, a great deal of benefits and potential that Indonesia on ocean has. This country is still not be able to maximize the benefits of its marine potential. In fact, there are deviations in attitudes and actions that cause damage to marine sustainability, such as catching fish using bombs, dumping the waste into the sea, degrading the mangrove and coral reefs. It happens due to the lack of Indonesian maritime spirit and the land-based development in this country. The improvement of the maritime spirit should be more focused on the youth because their enthusiasms still burn inside of them so that they are able to gain knowledge more easily and become the next generation of this nation. As the first president of Indonesia, Bung Karno said, "Give me 10 youth and I will surely shake the world." My fellow brothers and sisters, to grow the soul of maritime for youth, it can be done by reviving the local maritime culture of coastal communities, by activating various activities in marine and coastal areas, such as festival, maritime ambassadors, coral ambassadors, and mangrove ambassadors, or the revitalization of the local culture. It will prove to young people that local maritime culture has tourism potential, which should be developed and proud of. Through this way, it will make young men love the sea and consider the sea as a part of his life.
By the growth of maritime soul in youth, it will encourage the potential for creativity, thought, and work that can help in increasing the potential or solving maritime problems that occur in Indonesia. The establishment of nation's next generation with a high maritime soul can make Indonesia as the world maritime center. Ladies and gentlemen of the honorable judges, I think that's all that I can say. I beg your pardon if I have any mistaken. Sailing on a ship to Bosnia with the glory, don't forget drinking your ginger tea. Indonesia as the access towards maritime country, for the victory lies on our white sea. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dimohon kepada yang terhormat Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut untuk menyerahkan cenderamata kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada para adik-adik sekalian yang mau berpartisipasi, mau ikut serta dalam rangka kegiatan Lomba Pidato Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh STTL, jadi Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.